Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga senantiasa sehat ya. Nah, anak-anak masih dalam pembelajaran kepariwisataan bersama Ibu Hani. Untuk minggu ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.4, yaitu menganalisis modal dasar pengembangan pariwisata. Nah, sebelum masuk ke materi, sebaiknya kita memahami dulu bahwa semua industri bisa berjalan karena memiliki modal dasar. Namun khusus untuk industri pariwisata, modal dasar pengembangannya berbeda dengan industri yang lainnya. Modal dasar pengembangan wisata Nusantara adalah keindahan alam, keragaman budaya, suku, adat istiadat, dan seni kerajinan. Selain itu, didukung juga oleh iklim, lokasi, dan sebagainya. Hal ini perlu kalian pahami supaya menjadi insan yang berwawasan luas di dunia kepariwisataan. Nah, Indonesia dijuluki sebagai negeri 1000 pulau dan juga zamrud khatulistiwa yang memiliki banyak sekali potensi yang bisa dipakai sebagai modal dasar pengembangan industri pariwisata tanah air. Nah, berbagai keunikan Indonesia yang menjadi modal dasar pengembangan industri pariwisata diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah keindahan alam. Indonesia memiliki wilayah dari Sabang sampai Merauke, dari ujung timur sampai barat. Tiap wilayah memiliki keindahan alam yang luar biasa, yang bisa dijadikan modal dasar pengembangan untuk industri pariwisata. Adapun keindahan alam yang dijadikan kawasan pariwisata tidak hanya terbatas pada kawasan darat saja, tetapi terdapat pula di laut. Kawasan pariwisata tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Ini baru contoh saja ya. Yang pertama adalah Raja Ampat di Papua. Lalu ada Gunung Bromo di Jawa Timur. Lalu ada Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur. Taman Laut Bunaken di Manado. Lalu Danau Toba di Sumatera Utara, Green Canyon di Pangandaran, Jawa Barat, lalu ada Danau Sentai di Papua, dan Pantai Kuta di Bali. Tentunya ini hanya beberapa saja, dan masih banyak lagi yang belum saya sebutkan di sini. Jadi nanti kalian silahkan untuk mengeksplor sendiri apa saja keindahan alam yang ada di Indonesia. Nah, lalu kita masuk ke keragaman budaya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa negeri kita ini terdiri dari atas banyak pulau. Berbeda pulau menyebabkan terjadinya perbedaan budaya juga adat istiadatnya. Keunikan dan keberagaman tersebut mampu membuat wisatawan asing berdatangan ke tanah air. Keragaman budaya tersebut bisa menjadi modal dasar pengembangan industri pariwisata. Nah, diantaranya adalah sebagai berikut. Ada Candi Borobudur di Jawa Tengah, lalu ada Pura Tanah Lot di Bali, ada Istana Tirta Gangge di Bali, lalu Masjid Baitur Rahman di Aceh. Selanjutnya ada Kota Tua di Jakarta, Keraton Yogyakarta di DIY, lalu Candi Prambanan di Sleman, dan ini Masjid Baitur Rahman di Aceh ya. Sekali lagi nih saya tekankan bahwa ini adalah contoh, jadi kalian silakan untuk mengeksplor lagi keragaman budaya di Indonesia itu ada apa saja. Nah, kalian tahu atau tidak, mengapa banyak turis asing bahagia saat berlibur di Indonesia? Ini sekilas info ya. Nah, turis asing ini bahagia saat berkunjung ke Indonesia. Berikut ini merupakan beberapa faktor mengapa turis asing sangat bahagia saat berlibur ke Indonesia. Yang pertama, orang Indonesia itu ramah-ramah. Budaya orang Timur memang berbeda dengan budaya orang Barat. Orang Asia, khususnya Indonesia, memang dikenal mempunyai budaya yang sangat sopan dan menghargai orang lain di sekitarnya. Bahkan menurut beberapa turis asing, orang Indonesia itu tidak mudah marah dan mudah diajak bercanda. Lalu yang kedua, makanannya murah.
Nah, kuliner juga menjadi salah satu penyebab mengapa banyak turis asing bahagia saat berkunjung ke Indonesia. Selain enak, kuliner dan jajanan Indonesia itu murah meriah. Bahkan untuk ukuran turis asing pun, makanan Indonesia dinilai masih lebih murah bagi mereka. Lalu kebudayaan yang kaya. Indonesia itu rumah bagi banyak suku dan ras. Jika di negara tetangga seperti Malaysia, mungkin hanya punya 3 ras dan suku yang mendominasi. Tapi di Indonesia ada banyak suku dan ras. Contohnya seperti suku Betawi, suku Sunda, suku Jawa, suku Madura, suku Bali, suku Toraja, dan lain-lain. Nah, kita lanjut ya. Ini ada keragaman suku dan adat. Nah, di Indonesia itu terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia. Nah, jika kalian berniat untuk mempelajari kekayaan leluhur tanah air, maka kalian bisa berlibur ke desa adat ya. Nah, di Indonesia ini masih banyak desa adat yang tetap melestarikan warisan leluhur, seperti desa adat berikut. Ini juga hanya contoh ya. Yang pertama ada desa Penglipuran di Bali. Nah, di desa ini tuh sangat bersih, jadi tidak ada. Jadi kalian kalau ke sana itu tidak akan menemukan sampah ya. Terus di sana sangat menjaga kelestarian budaya dan juga alam. Nah, selanjutnya ada Kampung Naga di Tasikmalaya. Di sini juga sama, masih melestarikan ya. Lalu ada Desa Trunyan di Bali. Nah, untuk ciri khas Desa Trunyan di Bali ini, mereka tidak mengubur mayat atau ngaben ya, atau membakar mayat. Tetapi mereka menyimpannya di pohon. Jadi dikurung oleh kayu-kayu yang ada di desa tersebut, dan kayu itu hanya bisa ditemukan di desa tersebut. Tetapi meskipun mayatnya disimpan di dalam kayu, tapi mereka tidak menimbulkan bau karena pohon yang mereka gunakan itu khusus, jadi tidak tidak menimbulkan bau, tapi malah menyebarkan aroma wangi di desa Trunyan itu. Lalu ada desa suku Baduy di Banten. Nah, desa suku Baduy ini ada Baduy luar dan ada Baduy dalam. Kalau Baduy luar mereka masih bisa menerima masih bisa menerima modernisasi yang ada di Indonesia atau sekitarnya. Tetapi kalau Baduy dalam mereka tidak terpengaruh sama sekali. Jadi benar-benar tidak ada listrik, mereka masih menggunakan pakaian adat, terus juga tidak menggunakan alas kaki. Pokoknya mereka masih hidup alami gitu. Jadi tidak terpengaruh meskipun di kota-kota besar sudah musim ini, musim itu, tapi di sana masih tetap menjaga kelestarian alam dan juga budaya. Nah, ini baru contoh ya. Jadi kalian bisa mengeksplor macam-macam desa adat atau keragaman suku di Indonesia. Nah, selanjutnya ada keragaman seni dan hasil kerajinan. Selain yang disebutkan sebelumnya, ini masih ada modal dasar pengembangan industri pariwisata. Ini yang saya tampilkan adalah seni tarinya ya. Keindahan kesenian tarian Indonesia sudah tersohor ke seluruh penjuru dunia. Banyak kesenian Indonesia yang sengaja ditonjolkan untuk menarik minat wisatawan dunia. Nah, di sini ada beberapa yang sering ditampilkan. Yang pertama ada tari saman dari Aceh. Lalu reok Ponorogo, Jawa Timur. Kalau ini kalian sudah sering lihat ya. Lalu ada tari legong khas Bali dan ada tari perang Papua. Nah, selanjutnya ada seni kerajinan. Di sini saya lupa memasukkan. Ya, intinya kalau kerajinan yang biasanya dikagumi oleh wisatawan asing itu diantaranya adalah seni topeng yang kita buat, lalu ukiran, dan ada angklung dari Jawa Barat. Nah, lalu ada sumber daya yang bisa dijadikan modal dasar pengembangan pariwisata. Ini menurut pernyataan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, negara Indonesia memiliki sumber daya yang dapat dijadikan modal dasar pembangunan sektor pariwisata.
Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah luas wilayah dan letak yang strategis. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan terletak di lokasi yang strategis di garis khatulistiwa dengan jumlah pulau sekitar 17.408 pulau, di mana sekitar 60% dari seluruh wilayah Indonesia terdiri atas air dan selebihnya berupa daratan. Nah, lalu sumber daya alam. Ya, sumber daya alam ini Indonesia terkenal dengan iklim tropisnya sepanjang tahun ya. Kalau di negara lain mungkin memiliki 4 musim, kalau di Indonesia hanya 2 musim, musim hujan dan musim panas. Nah, sehingga memiliki potensi kekayaan alam dan laut yang belum sepenuhnya dieksploitasi untuk kesejahteraan rakyat. Lalu ada penduduk yang besar dan budaya yang beragam. Indonesia termasuk negara berpenduduk terbesar dunia selain Cina, India, dan Amerika Serikat. Penduduk Indonesia terdiri atas berbagai suku dengan budaya dan adat yang beraneka ragam. Lalu seni budayanya, sejarahnya, dan juga dialek yang berbeda. Nah, ini dapat dijadikan modal besar bagi pengembangan kepariwisataan. Nah, selanjutnya ada stabilitas keamanan. Keamanan dan juga toleransi merupakan syarat yang mutlak bagi tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata. Bangsa Indonesia yang sebelumnya dikenal karena memiliki budaya tinggi, luhur, ramah, santun, beradab, dan sangat toleran antar sesama, disadari atau tidak mulai berubah sekarang menjadi bangsa yang mudah tersinggung dan emosional. Contohnya, munculnya kasus bom Bali dulu dan kasus yang sama di beberapa wilayah di Indonesia secara langsung dan seketika telah mengakibatkan industri pariwisata kita jatuh terpuruk. Jadi wisatawan asing merasa tidak aman kalau berkunjung ke Indonesia. Nah, Indonesia mulai dicap sebagai negara teroris dan seakan telah kehilangan jati dirinya. Oleh karena itu, marilah kita membangun kembali citra negeri ini, mengembalikan kepercayaan dunia bahwa negeri ini memang negeri yang beradab, berbudaya, santun, dan toleran kepada semua umat manusia. Nah, selanjutnya ada komitmen politik dari pemerintah. Komitmen politik yang kuat dari pemerintah untuk mempersatukan bangsa dan menjadikan sektor pariwisata sebagai andalan dalam pembangunan ekonomi akan berpengaruh langsung bagi industri pariwisata. Nah, lalu keberhasilan pembangunan. Nah, keberhasilan pembangunan juga memberikan dampak positif dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di Indonesia. Jadi prasarana dan sarana yang makin baik akan memberikan kemudahan dan citra positif bagi kepariwisataan Indonesia. Nah, sebelumnya secara luas kita sudah mempelajari berbagai modal dasar dari pembangunan pariwisata Indonesia. Nah, sekarang kalian sebagai pelajar jurusan kepariwisataan hendaknya juga mengetahui berbagai bentuk perencanaan potensi wisata. Nah, diantaranya yang pertama adalah atraksi dan kegiatan wisata. Yang dimaksud di sini itu baik alam, budaya maupun yang lainnya yang menarik wisatawan untuk berkunjung. Lalu akomodasi sebagai tempat untuk menginap seperti hotel, villa atau penginapan yang diberikan kepada wisatawan selama mereka berada di daerah tujuan wisata. Lalu ada fasilitas wisata dan pelayanan lainnya, contohnya seperti restoran, rumah makan, toko souvenir, terus tempat penukaran uang atau money changer, lalu pusat informasi pariwisata, dan lainnya. Nah, selanjutnya ada transportasi sebagai akses ke tempat transportasi internasional, contohnya seperti transportasi lokal atau internal, itu ya. Jadi yang menghubungkan dari bandara internasional ke objek wisata. Lalu infrastruktur lainnya, contohnya seperti pelayanan publik, ya, seperti sarana jalan,
bandar udara, pelabuhan laut, terminal bis, stasiun kereta, sarana penerangan, sampah, telepon, dan lain-lain. Lalu elemen-elemen institusi. Nah, elemen ini juga memegang peranan penting ya dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata. Nah, contohnya seperti pendidikan dan pelatihan pariwisata, lalu strategi pemasaran dan promosi, organisasi pariwisata, juga kebijakan dari pemerintah. Nah, ini ada arti penting dari perencanaan pengembangan modal dasar pariwisata. Yang pertama, sebagai pedoman penyelenggaraan pariwisata. Ini penting dalam sebuah perencanaan karena perencanaan nantinya bisa dijadikan pedoman untuk para pelaku pariwisata ya. Lalu yang kedua, sebagai sarana untuk pemecahan masalah. Jadi untuk memprediksikan juga kemungkinan timbulnya hal-hal di luar dugaan. Contohnya seperti teror, lalu bencana alam, dan lain-lain. Lalu mewujudkan wisata secara efektif dan efisien ya. Jadi bisa mengukur juga tingkat keberhasilan wisata. Jadi sebagai upaya pengawasan dan juga evaluasi untuk memberikan umpan balik bagi penyelenggaraan pariwisata selanjutnya. Nah, lalu ada langkah-langkah perencanaan pengembangan modal dasar pariwisata. Ini yang pertama adalah persiapan studi ya. Jadi biasanya yang melaksanakan ini di bawah pemerintahan daerah tuh ya. Lalu yang kedua, penentuan sasaran, lalu merumuskan kebijakan dan rencana. Selanjutnya pertimbangan usulan, lalu pelaksanaan dan pemantauan ini diwujudkan dalam tindakan ya. Jadi kalau misalkan ada kegagalan, lalu saat proses sedang berjalan, maka itu perlu pantauan dan akan langsung dievaluasi. Lalu ada tinjauan berkala. Ini akan dilaksanakan berkala apa setahun sekali, sebulan sekali, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, dan lainnya. Baiklah anak-anak, terima kasih sudah menyimak materi yang Ibu sampaikan. Semoga kalian paham. Nah, jangan lupa untuk mendukung Ibu agar terus berkreasi membuat materi pembelajaran yang menarik dengan cara like, lalu share ke teman-teman kalian, lalu subscribe channel Ibu ya, biar Ibu juga makin semangat untuk bikin kontennya. Terima kasih, semoga sehat selalu dan segala urusan diberikan kemudahan. Jangan lupa komen di bawah absen dan juga nama dan juga nomor absen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.